Kita baru kaya dikit aja udah sombong, bener Bu? Ya Allah, mentang-mentang kaya dipanggil kagak nengok, mentang-mentang duit banyak jalan kagak nginjek tanah. Kuntilanak kali. Pangkat lebih tinggi dari kenabian, enggak sombong Nabi. Dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, enggak marah. Enggak lah. Mana buktinya? Pernah satu hari Nabi lagi jalan-jalan Bang, lagi weekend. Dia mulu-mulu tadi lo. Lagi berdua jalan dengan Siti Aisyah. Ada orang kafir lewat beri salam, salamnya lain. Kalau kita kan beri salam assalamu alaika, dia lain asyammu alaika. Asyammu alaika, syammun artinya racun. Asyammu alaika ya Muhammad, diterjemahin mampus lu Muhammad. Nabi kata mampus Bang, marah kagak. Yang marah Siti Aisyah, dibalikin tuh orang yang ngata begitu. Siapa yang ngomong? Dibalikin sama Siti Aisyah. Assalamu alaika wa la'natullahi wa azabuh. Lu yang mampus, dilaknat, ya azab lu. Tuh perempuan Bang, asal tahu aja. Dikasih satu, mulangin tiga, banyakan dia. Nabi nggak marah, pegang tangan Siti Aisyah, mahlan mahlan ya Humairah, tenang tenang ya Humairah. Kalau kita dikata begitu balikin aja wa alaika. Assalamu alaika ya Muhammad wa alaika. Mampus lu Muhammad, lu juga. Begitu artinya. Oh, mohon mah nggak kene orang Paraban Bang. Itu dikatain nggak marah. Diludahin, tahu sendiri kan lagi jalan mau ke masjid Nabi diludahin kok dari atas rumah cok. Ngeliatnya atas, ya Allah ada yang ludahin, senyum Rasulullah, Masya Allah. Besok lewat lagi, diludahin lagi, senyum lagi. Ketiga harinya lewat, masih diludahin, senyum lagi. Keempat harinya lewat, nggak ada yang ludahin kok. Nabi sampai tengok di pinggiran gang masjid. Sahabat nanya, ya Rasul nyari siapa sih? Saya lihat dari tadi tengok aja begini. Tadi saya kan biasanya lewat sini udah ada langganan saya. Ngapa sekarang nggak ada langganan saya ini ya? Langganan apa ya Rasul? Diludahin. Oh si Fulan itu yang ludahin ya Rasul. Kemana orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Nggak tahu, kena COVID kali. Buru-buru kok Nabi pulang ngambil makanan. Habis ngambil makanan, berangkat ke rumah orang yang sakit yang ludahin. Sampai depan pintu, Assalamualaikum. Yang lagi sakit mah Bang, mereka kurung di atas balai. Yang merintih aja dia. Mereka kurung pakai selimut. Orang Paraban Bang Bu. Habis vaksin kali. Assalamualaikum. Siapa di luar? Saya. Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Kaget dikata langganan Bang. Nabi masuk, duduk tuh yang sakit, ngomong di hadapan Rasulullah, sodakta ya Muhammad. Engkau benar Muhammad, tiap hari aku sakitin, engkau tiap hari aku ludahin. Sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada jenguk. Sekarang kamu lebih dulu jenguk kami, jenguk saya. Saksikan sekarang Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam. Diludahin, dikatain gak marah. Lagi ceramah di Taif lebih parah lagi. Dilemparin kotoran onta, ditimpukin pakai batu, disambit, bukan disambut, berdarah jidat Rasulullah yang mulia, keningnya berdarah. Marah Rasulullah? Enggak Bang, Nabi enggak marah. Yang marah malaikat Jibril. Enggak tanggung-tanggung Ibu, jenderalnya malaikat marah. Datang nyamperin Rasulullah, ngasih tawaran. Tawarannya nggak tanggung-tanggung. Apa tawaran malaikat Jibril? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud buat tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah ditimpukin buat tibanin Jabal Uhud? Jangan Jibril, jangan. Emang apa sih Man? Ini kalau bahasa kita begitu. Jangan Jibril, jangan. Sabar Jibril, saya dakwah nih jangka panjang Jibril. Kalau memang ini saya ceramain orang tuanya nggak ada yang beriman, saya tungguin ntar anaknya. Siapa tahu anaknya beriman Jibril.
Jibril kesel bang, anak bagaimana bapak? Biasanya kalau bapak kalong anak kampret, nah bapaknya nyolong anaknya nyopet. Kata malaikat Jibril, udah tibanin aja. Jangan Jibril, kalau anaknya nggak beriman saya tungguin cucunya, siapa tahu cucunya ntar beriman. Terus mau kamu apa? Saya mau doain aja tuh yang nimpukin, didoain yang nimpukin. Masya Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih petunjuk hidayah buat mereka yang nimpukin saya, karena mereka nggak ngerti, nggak paham. Tuh Nabi. Masya Allah luar biasa, dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, nggak marah. Dibully kagak marah-marah. Masya Allah, syadidal haya wa tawadu, rendah hati. Apalagi kemuliaannya, baca di rawi. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum. Rasulullah demen nama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nabi sayang banget sama orang susah. Sampai-sampai Nabi berdoa, bang, Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin ntar di akhirat bersama orang miskin. Tuh Nabi doanya tuh pok. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah mpok baca doa begitu? Kita mah kagak pakai baca begitu, emang udah turunan susah. Iya dah. Engkau miskin, bapak miskin, jatuh di anak kebelangsak pisan kita. Nabi demen sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin. Bahkan Rasulullah nyuruh, idza da'atul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Itu orang-orang pada terbalik. Ayo melak 10 kilo. Orang kaya yang undang terburu-buru. Banyak kan begitu. Ada orang kaya mati, mimpin tahlil nggak kelar-kelar tuh ustad ber-1000 juga baca. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Aki-aki pengen lentuk makan enak-enak, orang kaya. Giliran yang miskin mati, tahlil 30 biji kelar. Lah kelar ya. Nabi demen sama orang miskin. Tingkat kemiskinan naik gara-gara kita kemarin 2 tahun nggak boleh kumpul-kumpul lagi begini. Gara-gara COVID, bener kok. Tingkat kemiskinan naik, orang Paraban luar biasa bang. Yang kerja pada di PHK, yang usaha pada bangkrut semuanya gara-gara si COVID. 2 tahun setengah kita TV siang malam beritain yang mati sekian, yang mati sekian, terpapar sekian, terpapar sekian. Sekarang udah nggak ada berita gituan, orang semut semua TV kita. Serem bang, 2 tahun yang lalu mah masya Allah, tulisannya gede buat balehonya di mana-mana. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Udah ketakutan kita. Orang mah tulisan yang enak apa dibaca? Ayo pakai masker, maskermu menjagaku, maskerku menjagamu. Kan cakep, enak dibacanya juga, adem rasanya, agak panik orang. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Wah. Akhirnya nenek-nenek kan kesian, masya Allah. Asal kena pilek dikit, ya gua kena pilek nih, pilek ya kena. Takutan. Pakai masker jangan satu ya ibu, double, gua double. Mana habis makan jengkol, mama lupa sikat gigi. Pasar pakai masker, bokap dia. Rasulullah demen sama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin. Apalagi kemuliaan akhlaknya, baca lagi di rawi. Wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah kalau jalan bareng sama janda-janda tua. Lu ngapa tawa po? Emang Nabi itu kalau jalan bareng sama janda-janda tua sama nenek-nenek di belakang jalannya Rasulullah. Kenapa di belakang? Ngiringin. Bukan berarti mau ngeliat bokongnya janda, bukan. Dan nenek-nenek apa yang dilihat? Khawatir Rasulullah jalan di belakang, kalau nenek-nenek jatuh kelihatan sama Nabi, langsung ditolongin. Itu tujuannya. Anak muda sekarang kan lain. Jalan bareng sama aki-aki, aki-aki aja tinggal.
Apa sih kata lelet betak yaki ya? Akhirnya kaki nyempung juga gak tahu. Ini kemuliaan akhlak Rasulullah. Satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasulullah yang luar biasa cinta terhadap umat kita semua nih, dunia dan akhirat. Dunia akhirat sayang Bu. Mana buktinya? Di akhirat dibuktiin. Ini satu riwayat. Ini cerita nih Po. Ini sebenarnya cerita rahasia nih. Ini di sini doang saya ngomong. Yang bilang siapa-siapa nih. Boleh kan saya ceritain? Diriwayatkan dalam salah satu kitab. Nanti ketika datang kiamat, alam hancur-hancuran. Gunung pada meletus, air laut tumpah ke darat, makhluk semuanya mati, termasuk malaikat mati kok, kagak ada yang hidup. Tinggal Allah doang sendirian. Lalu Allah berseru-seru. Apa kata Allah? Limanil mulkul yauma. Siapa yang berkuasa hari ini? Mana Firaun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan? Kalau dia berani ngaku Tuhan, sekarang nongol. Oh, ada yang nongol Bang, rebah semua. Kiamat. Oh, mohon maaf. Berani orang paraban gua abi Bu. Pemimpin-pemimpin yang zalim semuanya, pemimpin dunia ditantangin sama Allah. Mana yang minta 3 periode? Dicari. Masih rebah lah kiamat loh. Ini kan ngomongin kiamat lo, jangan baper. Ini ngomong kiamat enggak bangun lah. Melak 10 kilo atau Mas teh. Enggak ada yang berani nongol. Lalu Allah nyombong. Apa Allah bilang? La ilaha illa ana. Tiada Tuhan melainkan aku. Allah nyombong. Udah pantas banget Bang. Enggak ada lagi. Baru dihidupin pertama malaikat oleh Allah. Seluruh malaikat dihidupkan kembali, dibangkitkan oleh Allah, dibentuklah panitia akhirat. Udah panitianya Po. Gatur bagi tugas, siapa yang bagian nyari dana? Panitia, yang bagian konsumsi siapa? Yang bagian ngamplopin kiai-kiai siapa? Panitia. Bagi tugas sama Allah. Allah panggil malaikat pertama, Ridwan. Labaik ya Rob, ente tugasnya siapin surga. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas itu hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul di pengajian, tangannya pemurah, santun dengan yatim. Yang model begitu siapin surga Ridwan. Baik ya Rob, siap. 86. Malaikat Ridwan. Malik, ada apa ya Rob? Ente tugasnya siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas tuh manusia bajingan paling tengik yang waktu hidup di dunia nggak pernah sujud, rumah dekat masjid nggak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustadz rada benci, sama Habib gedeg banget, jangankan sama orangnya, sama balehonya takut. Yang model begitu siapin neraka Malik. Baik ya Rob, OTW. Malik dilawan. Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Ente berdua ke surga. Ngapain ya Rob? Ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Jibril sama Mikail turun ke alam kok, nyari kuburan Nabi. Alam udah rata semua, udah hancur-hancuran, disuruh nyari kuburan Nabi. Ribet nih orang paraban gua abi Bu. Dia dua-duaan di jalanan kongko aja. Kata malaikat Jibril, Mikail, apa Bril? Lu tahu kuburan Nabi? Tahu, gue juga bingung ini. Udah rata semua ini, bagaimana nyari kuburan? Jangan kan nyari kuburan, nyari serpong aja nggak nemu. Udah rata semua Po. Kata malaikat Jibril, lu coba cek di Google Map, agak nemu lah. Terus bagaimana urusan kita? Sujud aja minta petunjuk sama Allah. Jibril Mikail sujud, dengan izin Allah ibu terbuka kubur Rasulullah. Rasulullah bangun dari kubur sambil kucek-kucek mata, tengok ke kanan ada malaikat Jibril, tengok ke kiri ada malaikat Mikail. Rasulullah bertanya, ayu yaumin hadza ya Jibril? Ini hari apa Jibril?
Jibril menjawab, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ini hari di mana Allah janjikan buat kita semua. Ini kiamat Muhammad. Kiamat Jibril. Bener kiamat Jibril, benar Muhammad. Peser ku abi atuh. Cius. Itu cius saya tambahin po, tambahan doang itu mah. Ntar dicari di kitabnya ciusnya mana ini ya kita. 10 kilo atau lo kemas teh. Benar ini kiamat Jibril. Benar. Keluar dari mulut Rasulullah yang mulia, Jibril, kalau memang ini benar hari kiamat, aina ummati, aina ummati, umatku di mana Jibril, umatku di mana? Rasulullah pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan bini, tapi yang beliau cari kita umatnya. Alhamdulillah. Kata malaikat Jibril, umat lu kayaknya masih rebah semua. Aku sih kagak ada, aku sih nggak ngerti dah. Aku mah tugasku bangunin lu dari kuburan ini. Kemana kita Jibril? Ke sorga. Suruh siapa? Suruh Allah. Ayo udah berangkat ah, kemon. Akhirnya Rasulullah diajak malaikat Jibril sama Mikail OTW ke sorga. Naik Grab. Ada Grabnya namanya Buruk. Sesuai aplikasi. Berangkat sampai di sorga, Rasulullah kayak orang nggak betah. Di dalam sorga Rasulullah bengong, mukanya murung, Rasulullah galau, bete, gabut. Kan yang punya sorga nggak enak lihat begitu, ditegur sama Allah, Muhammad, labbaik ya Rob. Nggak betah di surga? Betah ya Rob, sudah enak di sini. Apa kurang fasilitas? Cukup ya Rob, sudah dapat aqua, udah ada mizon, air putih sama susu, alhamdulillah. Udah. Mana launya nggak ada ini. Saya udah enak ya Rob di sorga, udah enak, pokoknya udah enak dah saya di sorga. Tapi ngapa bengong begitu? Kayaknya nggak betah di sorga. Saya bengong begini mikirin umat saya ya Rob, nasib umat saya bagaimana? Saya nggak mau enak-enakan di sorga, sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Terus mau kamu apa sekarang? Ngomong Muhammad, ngomong. Izinkan saya ya Rob keluar dari sorga. Mau ngapain? Mau nengokin umat saya. Udah di dalam sorga, di tempat yang enak, pengen keluar, cuma pengen nengokin kita doang. Nemu model begitu? Kagak nemu, udah masuk DPR mah lupa. Melak 10 kilo atau kemas teh. Demo mulu, apa turun-turun BBM. Bu, Rasulullah udah di dalam sorga, keluar. Baru kita seluruhnya manusia dihidupkan oleh Allah. Dari zaman Nabi Adam sampai datangnya kiamat, dihidupkan kembali oleh Allah. Jadi satu, kita rame-rame kumpul. Manusia saat itu masing-masing bawa diri. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, bini gak kenal laki, sudahan laki po gak kenal bini. Masing-masing bawa diri. Matahari sejengkal di pala, panas sudah pasti, kehausan udah pasti. Kita mati kagak bawa air, mau nyari air kemana di sono? Panasnya luar biasa. Sekarang nih matahari jutaan kilometer, panasnya luar biasa. Apalagi sejengkal, haus sudah pasti. Kita mati kagak bawa air, mau nyari air kemana yo? Caranya bawa duit, kagak dijual air. Peser ku abi atuh. Alfamart, Indomaret udah nutup, nggak nemu sono po, apalagi galon isi ulang kagak ada. Tapi disediain oleh Allah buat orang yang rajin sholawat, cinta sama Nabi. Apa yang disediain? Hauduka sofil mubarad wirduna yauman nusyuri. Allah sediain telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat, cinta dengan Rasulullah. Sering hadir ke majelis maulid, kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang kagak demen maulid, nggak demen selawatan, biarin dia kehausan di sono, dia kecekek, rasain, kagak dia nolongin. Selawat kita baca,
membuktikan tanda cinta kita ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, saya lagi halangan, lagi head, boleh nggak baca sholawat? Tetap boleh, ada pahalanya kok. Mau ada wudhu nggak ada wudhu, baca sholawat tetap ada pahalanya. Bahkan baca sholawat dalam keadaan riak sekalipun, pengen dipuji orang, tetap ada pahalanya. Nih hebatnya sholawat. Nih anak hadroh, jangan macam-macam anak hadroh kok, bang. Hadroh artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika anak hadroh baca marhaban ya marhaban ya nurul aini marhaban jaddal husaini marhaban marhaban, yang anak megang buas nih, buah tabu kencang buat Ciputa Ciledug, Ciputa Ciledug, Ciputa Ciledug, Ciputa Ciledug. Makanya empok punya anak perawan, didemenin sama anak hadroh, kasih. Pokoknya empok aman, anaknya terjaga. Ada yang nyolek, digampar langsung sama pacar. Terus sendiri anak hadroh, wow, tangannya kapalan semua, melintir. Masya Allah. Selawat yang kita baca. Saat itu kita butuh pertolongan, ngadep minta kemana? Datang ke Nabi Adam. Rombongan rame-rame, Adam, anta abal bashar, Adam kau bapak moyangnya manusia, tolongin kami ini, cucu lagi pada kesusahan. Nabi Adam ngeri jauh, udah dadah aja, jangan cucu, jangan mau gua juga lagi ribet, lagi kebelangsak nih. Punya dosa dulu, nggak boleh makan buah huli, gombat juga. Nabi Adam dosanya atuh, makan buah huli doang, diusir dari surga. Dan dosa kita banyak kok, pengen masuk, kan agak nyeklek urusan. Karena lantaran iblis yang ngerayu ibu Hawa, Nabi Adam gak kegoda, yang digoda ibu Hawa. Ibu Hawa disuruh ngerayu-ngerayu lakinya, ayo dong ayang beb, mam dong tayang, mam. Huli artinya kakak, ayo bang, embat bang, tuh